teman-teman semuanya. Bagaimanakah kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa gangguan kesehatan apapun. Anak-anak sekalian, masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dalam belajar, tidak kendor dalam belajar, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dalam pertemuan ketiga ini, kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya masih sama dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-1 dan ke-2. Kompetensi dasarnya adalah memahami perubahan keuangan dan interaksi antara negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya, yang kedua menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya, yang ketiga menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya, yang keempat menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya, dan yang kelima menyebutkan pembagian region benua Asia dan benua lainnya. Baiklah anak-anak, kita mulai pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang benua Afrika. Di manakah batas-batas benua Afrika itu? Di sebelah utara, ini berbatasan dengan Laut Tengah. Sebelah selatan berbatasan dengan atau dibatasi oleh Samudra Hindia. Di sebelah barat dibatasi Samudra Atlantik, dan di sebelah timur dibatasi oleh Laut Merah dan Samudra Hindia. Selanjutnya, bagaimanakah pembagian wilayah benua Afrika? Secara geografis, benua Afrika terbagi atas 5 kawasan atau 5 region, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Bagaimanakah karakteristik dari benua Afrika? Yang pertama, benua Afrika itu sering disebut dengan istilah benua hitam karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit yang berwarna hitam. Yang kedua, benua Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang selatan. Ini berarti benua Afrika dilewati garis khatulistiwa, sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis. Karena posisi lintangnya, sebagian besar wilayah ini beriklim tropis, kecuali bagian utara dan bagian selatan. Di kedua wilayah tersebut, yaitu bagian utara dan selatan, iklimnya memasuki zona iklim subtropis. Kemudian selanjutnya, benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah benua Asia dan benua Amerika, dengan luas wilayah mencapai 30.290 km persegi. Ini pembahasan mengenai benua Afrika. Selanjutnya, kita membahas lagi mengenai benua Australia. Di manakah batas-batas dari benua
sebagian utara berbatasan dengan Indonesia, dengan Laut Timor, Laut Arafura, dan Selat Torres. Sedangkan bagian selatan ini berbatasan dengan Samudra Hindia. Bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia juga, dan bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Bagaimanakah pembagian wilayah benua Australia? Benua Australia terdiri atas 8 negara bagian, yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, New South Wales dan Queensland, Tasmania dan daerah khusus ibu kota, serta New South Wales yang merupakan negara bagian paling tua dan paling banyak penduduknya. Negara bagian terluas adalah Australia Barat. Bagaimanakah karakteristik dari benua Australia? Benua Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur, dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan, yang memiliki iklim tropis di bagian utara yang berdekatan dengan Indonesia. Sebagian wilayah lainnya di benua Australia ini beriklim subtropis dan sedang. Luas wilayah benua Australia adalah 8.945.000 km persegi. Dan benua ini hanya dimiliki satu negara dalam satu benua. Ini yang merupakan keunikan dari benua Australia. Sehingga negara Australia memiliki luas wilayah yang sangat besar. Meski demikian, sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun. Ada catatan penting untuk benua Australia. Di antaranya, puncak yang tertingginya adalah puncak Mawson dengan ketinggian 2.745 meter. Bagian terendahnya adalah Danau Eyre 15 meter di bawah permukaan laut. Sungai terpanjangnya adalah Sungai Murray 2.508 km, dan danau terbesarnya adalah Danau Eyre, itu 9.500 km persegi. Itulah ya mengenai pembahasan mengenai benua Afrika dan benua Australia. Sebelum pembelajaran ini Bapak akhiri, ada beberapa kegiatan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, buka buku siswa halaman 18. Di situ kalian akan diharuskan mencari negara-negara pada masing-masing kawasan yang ada di benua Afrika. Kemudian juga aktivitas kelompok, buka buku siswa halaman 21, yaitu kalian buka peta benua Australia, kemudian tulis nama-nama negara bagiannya dan nama-nama kota yang ada pada masing-masing negara bagian tersebut. Kerjakan pada buku kalian masing-masing, hasilnya silakan nanti kalian serahkan kepada Bapak dan Ibu guru. Sekian dulu materi yang Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.